Isak tangis keluarga iringi pemakaman pasangan suami istri anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi korban kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi. Benda diduga kotak hitam milik pesawat tempur Golden Eagle yang jatuh di Kradenan Blora ditemukan. Polisi dapatkan sejumlah petunjuk peristiwa penembakan istri anggota TNI, salah satunya rekaman CCTV terkait pembunuhan yang diduga sudah direncanakan. Hanya karena iseng seorang pria berurusan dengan polisi karena jadi tersangka asusila menjamah bagian tubuh seorang gadis. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syedian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda hari ini pemirsa di Fokus Pagi hari Rabu 20 Juli 2022. Iya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini terkait perkembangan pesawat latih tempur yang jatuh di mana benda diduga kotak hitam milik pesawat tempur Golden Eagle yang jatuh di desa Nginggil, Kradenan Blora ditemukan. Ya, benda diduga kotak hitam dan serpihan pesawat lain yang ditemukan langsung dievakuasi dan diamankan ke Lanut Iswahyudi Madiun. Penyisiran puing-puing hingga radius 500 meter dari titik jatuhnya pesawat T-50I Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara di kawasan hutan desa Nginggil, Kradenan Blora dilakukan anggota TNI Angkatan Udara. Penyisiran pun membuahkan hasil karena benda yang diduga kotak hitam ditemukan tidak jauh dari serpihan-serpihan badan pesawat. Serpihan dan benda yang diduga kotak hitam dan puing pesawat itu kemudian dievakuasi dari dalam hutan lalu diterbangkan ke Lanut Iswahyudi menggunakan helikopter. Sementara, temuan benda diduga kotak hitam itu nantinya akan menjadi kunci untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat. Saat ini, TNI Angkatan Udara memastikan jika pesawat tempur T-50I Golden Eagle yang jatuh di Blora masih layak terbang. Datang ke Indonesia pada bulan Maret 2013-2014 ya, T-50 kemudian laporan dari pemeliharaan pesawat ini dalam kondisi normal ya, kemudian saya kira terbang terakhir di kemarin siang ya, masih terbang pesawat. Sementara itu, pemakaman pilot pesawat tempur T-50I Golden Eagle almarhum Kapten Penerbang Anumerta Alan Safitra Indra Wahyudi di Taman Pemakaman Bahagia TNI Angkatan Udara Jati Asih Kota Bekasi Selasa sore berjalan khidmat. Almarhum yang sebelumnya berpangkat Letnan 1 dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat menjadi Kapten Penerbang atas jasanya yang telah berjuang saat melaksanakan tugas. Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 1 orang anak yang masih balita. Sebelumnya, 2 pesawat tempur T-50I Golden Eagle lepas landas dari Lanut Iswahyudi pada hari Senin sekitar pukul 6:30 malam untuk menjalani latihan misi penyergapan malam. Sekitar 1 jam, pesawat yang diawaki pilot Letu Penerbang Alan Safitra dinyatakan hilang kontak dan ditemukan terjatuh di desa Nginggil, Blora, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan. Kepolisian menetapkan sopir dan kernet truk tangki BBM menjadi tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi. Sementara itu 10 korban tewas akibat kecelakaan maut yang sudah teridentifikasi dimakamkan oleh keluarga. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Suparno dan Priastini, pasangan suami istri anggota TNI Angkatan Laut, dimakamkan di TPU TNI Angkatan Laut Al Sukamana, Jonggol, Kabupaten Bogor Selasa siang. Saat kejadian, keduanya dalam perjalanan pulang usai dinas. Duka juga menyelimuti keluarga korban meninggal lainnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Selasa siang, 10 jenazah korban kecelakaan tabrakan maut truk tangki BBM sudah teridentifikasi. Di sisi lain, polisi melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara.
Saat ini sudah 2 orang ditetapkan jadi tersangka. Ini telah menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan kasus ini. Yang pertama terhadap Saudara Supadi. Ini adalah supir truk tangki BBM tersebut. Kemudian yang kedua adalah Saudara Kasira. Ini merupakan kenek daripada truk tangki BBM tersebut. Selain dugaan remblong, letak lampu lalu lintas di lokasi kejadian disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan karena berada di ujung turunan. Kepolisian pun akan mengkaji posisi lampu lalu lintas itu. Menonaktifkan sementara traffic light ini diganti dengan lampu kuning berkedip. Kemudian kita juga menyarankan untuk menutup U-turn ya, di situ kan ada terbuka U-turn ya. Nah, kita sarankan untuk menutup sementara ya. Kalau memang nanti dari stakeholder atau dari evaluasi kita menemukan ketidaklaikan di situ, ya kita akan tutup permanen di situ. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya, kecelakaan maut yang terjadi Senin sore diduga karena truk tangki berisi BBM milik Pertamina melaju kencang di jalanan turunan. Akibatnya, truk menghantam kendaraan di depannya yang sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna merah. Tim Liputan melaporkan. 9 jenazah korban kecelakaan maut truk BBM di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, seluruhnya telah diserahkan ke pihak keluarga oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jasad terakhir yang diserahkan ke pihak keluarga teridentifikasi bernama Sintong Hutapea, warga Cililitan Besar, Jakarta Timur. Jenazah Sintong Hutapea, korban kecelakaan maut truk BBM di Jalan Alternatif Cibubur, pada Selasa malam disemayamkan di Gereja Advent Taman Harapan Cililitan, Jakarta Timur. Sejumlah kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Para pelayat juga akan menggelar ibadah penghiburan untuk keluarga. Jenazah pria berusia 74 tahun ini merupakan korban terakhir yang diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, jenazah pasangan suami istri Muhammad Sirot dan Sugianti yang juga meninggal akibat kecelakaan truk tangki BBM tiba di kampung halamannya di Desa Bayan, Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Usai disolatkan, keduanya langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan suami istri Sirot 41 tahun dan Sugianti 38 tahun selama 5 tahun terakhir menjadi pedagang di kawasan Cilengsi, Bogor. Saat kecelakaan terjadi, anak korban berhasil selamat dan kini dirawat oleh kerabatnya di Purworejo. Diduga remblong, truk kontainer seruduk wanita pengendara motor dan anak balitanya di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Anak balita berusia 7 bulan itu pun langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara ibunya luka parah di bagian kaki, tangan, dan kepala akibat terseret hingga masuk kolong truk. Evakuasi seorang ibu dan balita dari kolong truk kontainer di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur Selasa sore terekam video amatir warga. Korban balita yang masih berusia 7 bulan tewas, sementara sang ibu luka berat di bagian kaki, tangan, dan kepala. Mereka terseret hingga masuk kolong truk setelah truk menghantam sepeda motor dan kedua korban. Warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kejadiannya diduga berawal dari remblong truk dan hilang kendali hingga menabrak sepeda motor ini. Truk baru berhenti setelah menubruk trotoar jalan. Ini kan agak banyak gini ya. Iya. Tapi ini tiba-tiba dari orang ngelancang ini ya, terus nggak ada tanda-tanda ngerem, nggak ada bunyi. Tapi mulai sepeda di depannya ini ada bis, tempat-tempat di sini nih. Dia juga ngeblong gitu ya? Ngeblong, ya tadi ngeblong nggak ada. Dari tadi kendaraan dari roda 4 leler ini dari timur ke barat. Oleh ke kiri mengenai pengendara roda 2, ibu dan anak. Untuk menghindari amukan massa, petugas juga mengamankan sopir truk ke Mapolsek Sukomanunggal. Akibat kejadian ini, lalu lintas kendaraan juga sempat macet panjang.
Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil yang melaju dalam kecepatan tinggi nyaris terperosok ke saluran air di sisi Jalan Tol Jagorawi. Kecelakaan terjadi setelah kendaraan itu mengalami pecah ban. Petugas mengevakuasi mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 4 ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Selasa siang. Mobil saat itu nyaris masuk ke parit yang berada di sisi jalan tol. Kondisi mobil pun rusak sementara seorang penumpang mobil terluka ringan dan langsung ditangani petugas medis. Kecelakaan bermula ketika mobil yang melaju dari arah Cibubur menuju ke arah Jakarta tiba-tiba mengalami pecah ban dan langsung terpelanting ke pinggir jalan tol hingga menghantam karung pasir. Kasus ini sudah ditangani Satwil Lantas Polrestro Jakarta Timur. Terjaring razia parkir liar di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengemudi ojek daring panik melarikan diri. Iya, ini belasan sepeda motor yang terjaring razia diangkut petugas. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan di depan Plaza Kenari Mas Senen, Jakarta Pusat sontak membuat para pengemudi ojek daring panik. Secepat kilat, mereka yang tengah asik mangkal di atas trotoar langsung bergegas kabur meninggalkan lokasi. Meski petugas hanya berhasil menjaring beberapa sepeda motor, namun razia tetap dilakukan hingga ke kawasan Pasar Tanah Abang. Di lokasi tersebut, lagi-lagi petugas mendapati belasan kendaraan bermotor yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan. Satu persatu, sepeda motor milik pengunjung dan pedagang langsung diangkut ke atas truk. Meski razia telah rutin digelar, namun petugas menyayangkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat. Lanjut tadi bagian tetap masih ada yang kita angkut. Kita proses nanti di kantor Gubernur Jakarta Pusat. Lanjut tadi kita kedapatan pelanggar itu kita angkut di Blok B Tanah Abang. Kendaraan yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk proses lebih lanjut dengan denda tilang maksimal sebesar Rp250.000. Don Vito Samartang melaporkan dari Jakarta. Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal masuk ke dalam jurang di Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu bus Transjakarta menabrak beton separator di Pluit, Jakarta Utara. Bus Transjakarta tujuan Pinang Ranti Pluit ini menabrak beton pemisah jalur bus di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kondisi bus rusak di beberapa bagian sehingga tak bisa melanjutkan perjalanannya. Kecelakaan terjadi diduga sopir bus hilang kendali saat datang dari jembatan 3 arah Pluit, tiba-tiba oleng dan langsung menabrak beton. Beruntung saat kejadian, bus sedang tidak mengangkut penumpang dan tak melibatkan kendaraan lain. Akibat kejadian itu, bus Transjakarta lainnya harus melaju di luar jalur karena tak bisa melintas. Sementara itu, sebuah truk bermuatan batu terguling dan masuk jurang sedalam 10 meter di Brebes, Jawa Tengah. Diduga sopir truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sopir truk yang bermuatan batu kecil ini mengantuk sehingga truk oleng dan masuk jurang sedalam 10 meter. Akibat kejadian itu, sopir truk mengalami luka-luka dan dirujuk ke Puskesmas Bantar Kawung untuk mendapat penanganan medis. Di informasi lainnya, berniat memperbaiki atap yang bocor, seorang pria di Subang, Jawa Barat tersengat aliran listrik hingga tergantung di atap bangunan pada Selasa sore. Proses evakuasi korban berjalan dramatis hingga akhirnya nyawa korban berhasil diselamatkan. Upaya penyelamatan langsung dilakukan terhadap Kusnandar begitu mengetahui lelaki berusia 39 tahun itu tersengat listrik dan dalam posisi tergantung. Sementara rekan-rekan korban berusaha memutus aliran listrik. Insiden kecelakaan kerja ini terjadi di sebuah kantor di Cibogo, Kabupaten Subang. Ketika itu korban hendak memperbaiki bagian atap yang bocor, namun tangga yang digunakan korban untuk turun bergeser dan mengenai kabel listrik. Proses evakuasi korban berjalan dramatis hingga akhirnya nyawa korban berhasil diselamatkan. Meski demikian, ia menderita luka bakar di leher dan punggung dan langsung dilarikan ke Puskesmas Cibogo untuk mendapatkan penanganan medis. Tadi saya ini lagi
ngebenerin itu genteng. Iya, dari Jakarta ada genteng yang bocor, cuman selang beberapa menit mungkin udah selesai, pas bagian turun dia nggak tahu tangganya goyang, langsung kena listrik gitu, jatuh. Sejauh ini kondisi korban berangsur membaik dan stabil. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Banyaknya bangunan yang terbuat dari papan dan kayu membuat 9 rumah warga hangus terbakar. Kobaran api membakar sejumlah rumah warga di kawasan padat penduduk Lorong Batu Ampar, Kecamatan Ilir 2, Palembang, Selasa pagi. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu dan papan, serta kencangnya tiupan angin, membuat api dengan cepat membesar. Beberapa warga yang rumahnya terkepung api bahkan nekat terjun ke Sungai Musi untuk menyelamatkan diri. Sedikitnya 9 rumah warga hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Penyebab kebakaran diperkirakan dari korsleting listrik. Dari rumah siapa, Pak? Pak Hidung. Sementara itu puluhan kios di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Api yang cepat merambat membuat para pemilik kios berjibaku menyelamatkan barang dagangannya. Panikan mendera pemilik kios, mereka mencoba menyelamatkan barang dagangan dan benda berharga lainnya ke tempat aman dari kobaran api. Pasalnya, api cepat membesar dan merambat dari satu kios ke kios lain di kawasan Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan pemirsa, dalam kejadian Selasa pagi tersebut sempat terdengar ledakan berulang kali. Petugas damkar pun mengerahkan sejumlah mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Bahkan seorang petugas alami sesak nafas dan satu orang lainnya luka bakar. Sedikitnya 32 kios hangus terbakar dan dugaan sementara api berasal dari kebocoran gas salah satu kios makan. Di informasi lainnya, seorang anak berusia 10 tahun ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang sejak Senin sore di Pantai Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sementara di Kabupaten Seram bagian barat, seorang nelayan yang hilang saat melaut juga ditemukan sudah tak bernyawa. Jasad nelayan bernama Ilham Lupidada awalnya ditemukan warga di perairan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku, Selasa siang. Proses evakuasi jasad kemudian dilakukan oleh tim SAR dan kemudian langsung diserahkan kepada keluarga. Nelayan berusia 60 tahun itu diketahui hilang sejak hari Senin 18 Juli 2022. Oleh warga, jasad korban kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat tinggal korban. Jika nelayan di Maluku tewas saat melaut, berbeda dengan nasib seorang bocah 10 tahun bernama Rama Prayuda, warga desa Tanjung Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bocah itu tewas terseret ombak saat berenang di Pantai Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Senin sore. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jasad bocah itu Selasa siang. Pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kurang lebih 3 km di pesisir pantai Pondok Kelapa, dan tim SAR gabungan selanjutnya mengevakuasi ke keluarga korban. Saat tiba di rumah duka, jasad korban disambut isak tangis keluarga. Mereka tidak menyangka korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut tewas saat bermain di laut bersama teman-teman sebayanya. Jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Tanjung Sakti. Tim Liputan melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan longsor terjadi di Desa Vila, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Selasa pagi. Akibatnya material longsor menutup jalan dan merobohkan 3 rumah warga. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera setelah longsor melanda Desa Vila, Kecamatan Warkuk, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Material lumpur dan bahkan beberapa batang pohon berserakan di tengah jalan. Selain ruas jalan, longsor juga menerjang 3 rumah warga sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah hingga roboh. Menurut warga, sebelum terjadi musibah tanah longsor, wilayah sekitar sempat diguyur hujan deras.
Pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, ini diantaranya petunjuk rekaman CCTV yang memperlihatkan 4 terduga pelaku di sekitar lokasi kejadian terkait penembakan istri seorang TNI. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, diduga alami korsleting listrik di bagian mesin sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Api yang membesar dengan cepat menghanguskan seluruh badan kendaraan. Dari rekaman video amatir milik warga, nampak kobaran api menghanguskan sebuah mobil sedan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Api dengan cepat menjalar ke seluruh badan mobil hingga tidak tersisa. 2 unit mobil damkar yang datang ke lokasi langsung memadamkan api. Peristiwa bermula saat mobil yang melaju dari arah Jembatan Ampera menuju Opi Mall Jakabaring tiba-tiba muncul asap dari bagian depan mobil. Diduga penyebab kebakaran karena korsleting listrik pada bagian mesinnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena sopir mobil bersama rekannya berhasil menyelamatkan dari kepungan api. Pemirsa, penembakan istri seorang anggota TNI di Semarang diduga sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ini polisi mendapatkan sejumlah petunjuk yang memperlihatkan 4 orang berkendara sepeda motor tengah mengintai korban sebelum memuntahkan 2 peluru ke sasarannya. Polisi yang menyelidiki penembakan seorang istri anggota TNI di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah mendapatkan ada 4 orang yang terlibat percobaan pembunuhan tersebut. Dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, terlihat ada 4 orang yang berboncengan 2 sepeda motor sudah mengintai korban sebelum menembak wanita itu. Keempat pelaku yang mengenakan penutup wajah berhenti di ujung gang dan berkomunikasi melalui ponsel. Kuat dugaan, mereka sudah merencanakan terlebih dahulu sebelum melepaskan 2 kali tembakan yang terarah ke tubuh wanita berusia 34 tahun itu. 1 proyektil bersarang di perut korban yang diduga berasal dari tembakan pertama. Sementara tembakan kedua tak mengenai korban. Dari beberapa titik itu kita sudah mendapatkan CCTV perjalanan, memang sengaja. Jadi dari CCTV yang kita dapatkan, pelaku ini mengintai di pertigaan rumah korban, menunggu korban keluar dari rumah untuk menjemput anaknya. Jadi sepertinya sudah mempelajari karakter kegiatan korban. Hingga Selasa siang, kondisi korban sudah mulai membaik setelah dilakukan operasi pengangkatan peluru yang bersarang di perut bagian kiri. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Polisi meringkus 10 orang preman yang menduduki rumah milik seorang purnawirawan jenderal polisi di Jakarta Selatan. Ini tersangka diduga melakukan pengancaman dan memaksa pemilik untuk keluar dari rumah sehingga mengakibatkan trauma anak dari pemilik rumah. Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap 10 orang preman yang menduduki rumah seorang purnawirawan jenderal polisi di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Petugas menemukan kondisi anak-anak dari mantan purnawirawan jenderal tersebut dalam keadaan ketakutan lantaran mendapat ancaman dan disuruh keluar secara paksa dari rumah oleh 10 orang preman ini. Dari hasil pemeriksaan polisi, kasus itu diduga bermula dari masalah utang piutang keluarga korban dengan seorang pria berinisial RS. Kami mendapati bahwa di dalam rumah tersebut ada istri almarhum yang dalam keadaan sakit keras. Dan juga ada beberapa anak almarhum yang sedang berada dalam rumah dan merasa ketakutan karena 10 orang pelaku premanisme ini memberikan ancaman dengan cara menggembok rumah, kemudian mengancam keluarga apabila tidak mau keluar akan dibawakan ambulan dan akan dilakukan tindakan oleh para preman tersebut. 10 tersangka mendapatkan kuasa dari RS untuk menduduki rumah milik purnawirawan jenderal polisi tersebut. Mereka terancam hukuman 8 tahun penjara. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, rumah pribadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Tebing Tinggi diduga diserang orang tak dikenal. Kaca rumahnya pecah diduga akibat dilempar bom Molotov.
Jendela kaca di rumah Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Kota Tebing Tinggi di Kecamatan Padang Hilir ini pecah berserakan. Selain itu, ditemukan pula pecahan botol berbau minyak tanah yang diduga berasal dari bom molotov yang dilemparkan seseorang. Kejadian ini diketahui seusai korban sholat subuh dan membuka seluruh kain gorden di rumahnya dan menemukan kaca jendela di ruang tamu sudah pecah. Saya untuk sementara karena dan aroma bau minyak lampu itu ada, sehingga saya beranggapan ini rumah mau dibakar, ya kan, usahakan itu pakai bom molotov, dan ini sifatnya teror terhadap saya dan keluarga. Sementara kasus ini sudah diselidiki oleh Polres Tebing Tinggi. Benar bahwasanya kejadiannya itu benar, dan saat sekarang ini pihak korban sudah mengadukan permasalahan tersebut ke Polres Tebing Tinggi. Usai dugaan teror molotov ini, keluarga korban cemas. Mereka berharap pelaku segera tertangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain, seekor monyet liar menyerang bocah berusia 4 tahun di desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat hingga korban kritis. Saat kejadian, korban tengah berjalan di kebun bersama ibunya, tiba-tiba diserang monyet hingga alami luka robek di bagian perut. Upaya penangkapan monyet berukuran besar berlangsung dramatis. Belasan petugas gabungan, TNI Polri dan Damkar serta warga mengepung tempat persembunyian monyet liar di kebun warga di Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat Selasa sore. Warga yang terakhir melihat monyet di kebun menyisir lokasi di antara semak belukar. Petugas pun dibuat kewalahan dengan monyet berukuran besar yang melukai bocah berusia 4 tahun ini lantaran terus lari dan melompat hingga ke atap permukiman. Lebih dari 1 jam akhirnya monyet liar terdesak dan bersembunyi di antara batang pohon bambu. Sejumlah pemburu yang membawa senapan langsung mengarahkan ke tubuhnya untuk melumpuhkan monyet liar yang meresahkan warga tersebut. Usai ditembak, monyet dikubur di kebun setempat. Dikejar sama monyet. Anaknya dong. Usia berapa itu, Bu? 4 tahun. Itu monyetnya dari arah mana, Bu? Di kebun. Oh, dari kebun. Emang monyet liar apa gitu? Apa? Monyetnya waktu itu ada berapa? Satu. Monyet liar, Bu? Iya, monyet liar. Ukurannya kira-kira? Besar, sama anaknya aja gedean monyet. Tugas memastikan tidak ada lagi monyet liar di sekitar kebun dan meminta warganya untuk tetap hati-hati saat berada di alam terbuka. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Fenomena remaja Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau dikenal dengan istilah SCBD yang kerap menggelar Citayam Fashion Week di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat terus menjadi perbincangan yang hangat. Dan terkenal juga di dunia maya ya, dan Pasti. banyak juga yang meniru fashion mereka ya. Yeah. Betul, dan video terakhir yang viral di Jakarta Maya adalah ketika sejumlah remaja bermalam dan tidur di area pedestrian Dukuh Atas lantaran diduga tidak bisa pulang karena kehabisan kereta. Ini yang disayangkan, jangan sampai terjadi seharusnya ya. Fenomena remaja SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok dalam 2 pekan terakhir ini terus menjadi perbincangan hangat. Mulai dari aksi nongkrong di akhir pekan dan busana yang dikenakan mereka, hingga muncul istilah Citayam Fashion Week. Namun sebuah video viral di jagat maya dari akun Bumi Mamda memperlihatkan sejumlah remaja tertidur lelap di jalur pedestrian kawasan Dukuh Atas Senin pagi. Mereka diduga bermalam di pedestrian lantaran tak bisa pulang ke Citayam maupun Bojonggede akibat kehabisan jadwal perjalanan kereta. Sejumlah warga mengaku resah dengan para remaja yang tidur di pedestrian saat masyarakat akan beraktivitas ke kantor di pagi hari. Enggak pantas aja, takut aja saya ngeliat dia kemarin. Kan kemarin Satpol PP udah ngambil kan dia. Jam berapa, Bu, kemarin kejadian, Bu? Jam 8 ya, kalau nggak salah jam 8 atau setengah 8. Jam segini deh pokoknya, Mas. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin bersama aparat Satpol PP akan terus melakukan pemantauan menyusul peristiwa itu. Kita melakukan pemantauan pada batas-batas waktu yang wajar. Makanya kami lakukan himbauan untuk bisa membubarkan diri ya di atas pukul 22.00.
Meski tak melarang adanya kegiatan yang dilakukan para remaja SCBD, namun aparat kepolisian berharap agar mereka dapat menjaga protokol kesehatan ketat, menerapkan pola hidup sehat, serta menjaga ketertiban umum. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Hanya karena iseng seorang pria berurusan dengan polisi karena jadi tersangka asusila menjamah bagian tubuh seorang gadis. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asram Syadi usai jeda. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Teka-teki kematian seorang wanita di Jakarta Timur yang bekerja di sebuah rumah biliar akhirnya terungkap. Dalam tempo tak berselang lama setelah penemuan jenazah, polisi membekuk kekasih korban yang diduga terlibat pembunuhan itu. Polisi meringkus kekasih korban yang bekerja sebagai petugas keamanan sebuah bank pada Selasa siang. Pria tersebut diduga terlibat pembunuhan terhadap seorang wanita di Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah diperiksa polisi, terungkap tersangka membunuh korban lantaran terbakar api cemburu. Peristiwa yang terjadi di kamar indekos korban di Jalan Haji Amang Klender, Duren Sawit diawali dengan pertengkaran antara pasangan kekasih itu. Keduanya terlibat cekcok setelah tersangka melihat isi pesan di dalam ponsel korban. Tersangka mengecek handphone daripada korban. Dan mungkin di dalam handphone itu ada dugaan chatting-chatting yang menimbulkan kecemburuan pada tersangka. Akhirnya saling melakukan argumen. Keduanya berargumen, akhirnya melakukan tindakan fisik, saling menampar dan lainnya. Pas korban jatuh ke bawah, dilaksanakan ditindis pakai kaki. Dari alat bukti yang didapat penyidik, tersangka terancam pidana penjara 15 tahun karena dugaan melakukan kejahatan pembunuhan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Sepasang suami istri di Lumajang, Jawa Timur tewas mengenaskan di dalam rumah mereka di kawasan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dugaan sementara sang istri meninggal dunia justru di tangan suaminya. Ratusan warga desa Kandang Tepus Senduro, Kabupaten Lumajang menyemut di luar garis polisi dari sebuah rumah tempat ditemukannya Pak Sutri yang tewas secara mengenaskan. Sang istri tergeletak tak bernyawa di area dapur dalam kondisi wajah dan kepala lebam. Sementara sang kepala keluarga ditemukan dalam keadaan janggal. Korban itu terkunci dari dalam yang pertama, kemudian begitu didobrak dari samping ada jenazah. Dugaan awal memang pasangan suami istri ini sudah terlibat cekcok selisih sejak cukup lama. Kemudian dari informasi sering bertengkar dan ini mau diajak rujuk, tapi rupanya si istri tidak mau. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian sejumlah warga yang menyatakan pasangan M dan H masing-masing berusia 35 tahun itu sering terlihat tak akur. Istrinya sebelum melakukan ini terjadi pertengkaran. Ada luka pada istrinya, wajah. Ada luka benda tajam di bagian wajah wajah. Lantaran pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, kedua jenazah akhirnya dipulangkan usai polisi menggelar olah TKP. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Mayat seorang wanita ditemukan di sebuah jurang di Pasuruan, Jawa Timur dalam keadaan setengah telanjang. Polisi menemukan kejanggalan atas kematian korban yang mendarah pada tindak pidana pembunuhan. Warga di Desa Banjarrimbo, Kecamatan Lumbang, Pasuruan, Selasa sore dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita di jurang sedalam 30 meter. Dalam sebuah video amatir, mayat korban nampak dalam kondisi setengah telanjang serta terdapat luka di bagian kepala. Usai mendapatkan laporan dari warga, sejumlah anggota Polsek dan anggota Koramil setempat mendatangi lokasi. Beberapa warga mengaku mengenal identitas korban yang diketahui bernama Lebo, asal desa setempat. Usai dilakukan identifikasi dan olah TKP, mayat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo Selasa malam. Lukanya tadi saya lihat di kepala, di
atas dahi sama di dekatnya telinga ada luka. Kayaknya indikasinya tidak pidana pembunuhan. Pembunuhan enggak. Dari tanda-tanda kematian dan bukti luka di kepala, polisi menduga korban sengaja dihabisi nyawanya, lalu dibuang ke jurang. Polisi juga melakukan autopsi dan identifikasi untuk mengetahui dengan jelas penyebab kematian korban. Dan Andi Gafur melakukan dari Pasuruan, Jawa Timur. Mayat perempuan ditemukan mengapung di Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari penyelidikan polisi terkuak, jasad itu adalah korban pembunuhan. Kematiannya berlatar belakang kecemburuan kekasih korban lantaran melihat pesan singkat dari pria lain. Kisah asmara berujung maut kembali terjadi. Berawal dari ditemukannya jasad seorang wanita mengambang di Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kondisi jasad ditemukan sudah membengkak, sehingga kematiannya diperkirakan terjadi beberapa hari sebelum ditemukan. Selain itu, tak ada kartu identitas pada mayat wanita misterius tersebut. Polisi akhirnya mengungkap misteri kematian korban. Belakangan diketahui adalah wanita berinisial IW berusia 22 tahun. Tersangka tak lain adalah kekasih korban, pria berinisial FR. Pria bertato itu diringkus polisi dalam pelariannya di Brebes, Jawa Tengah. Pemeriksaan polisi mengungkap motif di balik pembunuhan korban. Cemburu buta membuat tersangka tega menghabisi nyawa sang kekasih. Ia cemburu melihat pesan singkat berisi kata-kata mesra yang dikirimkan seorang laki-laki ke ponsel korban. Cekcok pun terjadi antara keduanya. Tersangka yang kalap mencekik leher korban hingga tewas. Ingin melepas tanggung jawab, tersangka lalu menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ke Kali Krukut, Jakarta Selatan, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Usai kejadian, pelaku melarikan diri menggunakan motor korban. Pacar dari korban. Awal terjadinya cekcok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, chat dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata, sayang kamu di mana? Guna mengumpulkan alat bukti, polisi membongkar makam korban di Jalan Keramat Asem, Pancoran Mas, Depok. Hasil autopsi menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Ada yang lebih dalam ada di sebelah leher sebelah kiri. Di situ terlihat sekali ada penyumbatan nafas, sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Hukuman penjara 15 tahun bahkan mungkin seumur hidup akan dihadapi tersangka atas perbuatan melenyapkan nyawa sang kekasih. Tim Liputan melaporkan. Aparat kepolisian di Jember, Jawa Timur mendatangi rumah pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor yang salah satu korbannya adalah seorang kepala desa. Penangkapan pelaku sempat diwarnai ketegangan sebab pelaku dan anggota keluarganya berkelit dan mengelabui petugas. Tim gabungan Polsek Sukowono dan Resmob Polres Jember menggerebek rumah Saman Hadi di Kecamatan Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur. Polisi meringkus pria paruh baya ini karena diduga menjadi penadah motor hasil kejahatan. Upaya penangkapan yang semula berlangsung lancar, tiba-tiba diwarnai ketegangan. Sebab pelaku dan anggota keluarganya berkelit dan mengelabui polisi. Saman dan keluarganya akhirnya pasrah setelah petugas mempertemukan mereka dengan Agus, tersangka pemetik kendaraan bermotor yang ditangkap polisi beberapa jam sebelumnya. Tak cukup di sini, petugas juga menuju ke lokasi lain, sebab barang bukti motor yang dicuri ternyata telah dijual kepada penadah lain. Sayangnya saat polisi tiba di rumahnya, Totok sudah terlebih dahulu kabur. Untuk pelaku yang masih belum tertangkap maupun unit yang masih belum kita dapatkan sampai dengan saat ini, tetap akan kita kembangkan, tetap akan kita usahakan untuk kita dapatkan. Dua pelaku yang berhasil diringkus digelandang ke Mapolsek Sukowono guna diperiksa lebih lanjut. Pengungkapan kasus ini berawal dari kasus pencurian motor milik seorang kepala desa. Meski sempat dipergoki warga, namun pelaku berhasil kabur dan tertangkap di sebuah rumah kos di kawasan Denpasar, Bali. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.
Hanya karena iseng, seorang pria di Medan, Sumatera Utara harus berurusan dengan polisi. Lelaki 30 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran jadi tersangka asusila menjamah bagian dada gadis berusia 20 tahun. Melalui rekaman kamera pengawas CCTV yang menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya ini, tindakan tak terpuji seorang pria terhadap gadis berusia 20 tahun memudahkan polisi mengungkap kasusnya. Pemuda 30 tahun ini pun akhirnya menjadi tersangka. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran kedapatan menjamah bagian dada korban di kawasan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat beraksi, tersangka mengaku iseng, kemudian pura-pura menanyakan alamat salah satu hotel kepada korban. Karena korban lengah, tersangka langsung melakukan perbuatan tak terpuji. Tersangka ini melakukan perbuatan cabulnya ini dengan cara berpura-pura menanyakan lokasi suatu hotel ya terhadap seorang wanita. Kemudian pelaku melakukan menyentuh organ vital dari korban. Sebelumnya, teror kejahatan asusila menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Dalam kejadian di Kota Medan, Sumatera Utara ini, seorang pria menjamah bagian dada seorang gadis berusia 20 tahun. Orang tua korban pun langsung melaporkan kasusnya ke Polrestabes Medan. Sementara korban kini masih mengalami trauma dan ketakutan akibat pelecehan seksual tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Praktik mesum dukun cabul di Kota Cimahi, Jawa Barat dibongkar polisi setelah mereka beraksi selama kurang lebih 2 tahun. Modusnya, tersangka mengaku bisa mengusir roh jahat atau setan di rumah korban. Satreskrim Polres Cimahi meringkus 2 pria yang mengaku sebagai dukun atau orang pintar. Keduanya ditangkap di tempat yang berbeda-beda karena diduga mencabuli sedikitnya sejumlah wanita. 5 orang korban diantaranya adalah gadis berusia 15 hingga 17 tahun. Dalam menjalankan aksi bejatnya, tersangka mengaku bisa mengusir roh atau setan di rumahnya. Bahkan mereka mengaku juga bisa menyembuhkan penyakit di dalam tubuh korban. Namun tersangka malah mencabulinya dengan alasan bagian dari ritual mengusir roh jahat. Praktik mesum itu sudah berjalan selama 2 tahun, tetapi baru terbongkar setelah ada korban yang melaporkan perbuatan tersangka ke polisi. Pengurus masjid laporkan pengunggah hoax video sendal Rhoma Irama hilang karena dinilai mencemarkan nama baik. Informasi lengkapnya bersama Pratu Kusuma Susatan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Warga serta keluarga dari belasan penumpang kapal yang tenggelam di perairan Toka, Halmahera Selatan mengamuk. Bahkan mereka menyerang petugas SAR di pelabuhan. Diduga warga tak sabar dengan upaya pencarian korban kapal karam tersebut. Keluarga korban serta warga lainnya langsung menyerang petugas SAR di pelabuhan di kawasan Toka, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Khawatir dengan keselamatan jiwanya, petugas serta kapal SAR pun dievakuasi keluar dari pelabuhan. Diduga warga tidak sabar terhadap upaya pencarian 13 orang korban kapal KM Cahaya Arafah yang tenggelam. Nah, untuk situasi saat ini yang terjadi adalah dengan kondisi masyarakat yang belum sabar untuk kita lakukan penyelaman dikarenakan dari kami sedang menuju ke lokasi untuk membawa peralatan selam. Senin malam lalu, kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam di perairan Toka, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kejadiannya bermula saat kapal berlayar menuju desa Samo dan Toka, kapal tiba-tiba mati mesin setelah gelombang tinggi menghantamnya hingga tenggelam. 64 penumpang selamat, sementara 13 orang masih dalam pencarian. Juhrisa Maneri melaporkan dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Petugas suku Dinas Perhubungan menjaring ratusan kendaraan lantaran kedapatan parkir sembarangan di trotoar dan badan jalan di Jakarta Utara. Sementara tindakan berbahaya pengemudi bajai dan pesepeda motor warnai razia tertib lalu lintas di jalur Transjakarta di kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat.
Sopir bajai ini seketika panik saat ada razia di jalur Transjakarta di kawasan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Pengemudi langsung memundurkan kendaraan roda 3 ini agar tak kena tilang. Begitupun dengan para pesepeda motor. Mereka nekat memutar arah kendati tindakannya berbahaya bagi dirinya dan orang lain. 30 pengendara mendapat sanksi tilang lantaran kedapatan menerobos jalur bus Transjakarta. Sementara di depan sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, petugas Sudin Perhubungan mendapati ratusan kendaraan terutama sepeda motor parkir di badan jalan. Cabut pentil ban kendaraan dan angkut motor jadi andalan sebagai efek jerah. Kendati lahan parkir untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 tersedia, warga masih membandel. Mereka tetap nekat parkir sembarangan termasuk 8 mobil ini terpaksa diderek. Sedikitnya 118 sepeda motor diangkut ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Utara. Hoax video sandal Rhoma Irama hilang di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan berbuntut panjang. Pembuat video yang viral di media sosial tersebut dilaporkan ke polisi oleh pengurus masjid. Sejumlah pengurus masjid mendatangi Polda Kalimantan Selatan untuk melaporkan pembuat dan penyebar video bohong sandal Rhoma Irama yang hilang di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Pengurus masjid tak terima karena video tersebut dapat menyudutkan mereka, apalagi dalam beberapa hari terakhir banyak jemaah masjid yang menanyakan tentang kebenaran video tersebut. Penerapan pasal nanti masih akan kami diskusikan kembali, kami akan gelar dengan rekan-rekan penyidik untuk menentukan persangkaan pasal terkait dengan dugaan ini, tetapi pada intinya yang diadukan adalah penyebaran berita bohong. Diberitahukan sebagai panitia Masjid Raya Sabilal Muhtadin memberitahukan siapa yang merasa terbawa sandal Rhoma Irama. Jadi hendak boleh hari ini. Sebelumnya beredar video bohong di berbagai media sosial saat Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi khatib salat Jumat di Masjid Sabilal Muhtadin 15 Juli 2022. Namun video diisi suara yang mengaku dari pengurus masjid mengumumkan sandal Rhoma Irama hilang dan diminta segera dikembalikan. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari informasi pasar, harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur naik akibat stok dari distributor yang menipis. Seperti harga bawang merah, bawang putih maupun telur yang naik secara bertahap. Kenaikan harga sembako terjadi di pasar tradisional Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Harga bawang merah yang semula Rp20.000 per kilogram meroket menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang putih yang sebelumnya Rp20.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk menyiasati, pedagang menjual bawang paket hemat dengan ukuran kantong kecil seharga Rp5.000 agar dapat dijangkau pembeli. Tergantung, kalau bulan ini kalau masuk banyak berarti dia harga turun. Kalau tidak masuk dia tetap harga begini. Sementara harga telur juga naik akibat stok dari distributor di kota Surabaya yang terlambat datang. Sebelumnya harga telur Rp55.000 per papan, kini naik hingga Rp62.000 bahkan Rp65.000 per papannya. Pedagang terpaksa menjual bawang dan telur dengan harga tinggi agar tidak rugi dan berharap harga dapat kembali normal. Jeffrey Sumi melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ratusan kepala keluarga di Jember, Jawa Timur mengalami krisis air bersih setelah sumur air yang selama ini mereka manfaatkan kering. Saat ini warga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah maupun pihak swasta. Salah satu wilayah yang mengalami krisis air bersih di Jember, Jawa Timur adalah di Kecamatan Patrang.
Di wilayah itu, ratusan kepala keluarga dari lingkungan Gebeng Poreng dan Tegalrejo mengalami krisis air bersih. Sumur-sumur yang selama ini mereka gunakan saat ini sudah mengering. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah maupun dari pihak swasta. Seperti yang terlihat Selasa siang, warga mengantre di lokasi penyaluran air bersih yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Yang punya saya itu dikeruk lagi. Berapa? Kira 16 itu kalau dikeruk lagi sekarang. Ada airnya? Nggak ada, saya belum keluar. Itu ada di dalam orangnya, dalam sumur masih. Terus untuk kebutuhan air dari mana, Bu? Ya nunggu bantuan. Kita masih melakukan asesmen ulang karena dari masyarakat minta dari 2 hari minta per hari. Nanti kita koordinasikan dengan BPBD. Hasil koordinasinya gimana, evaluasinya gimana. Agar kelangkaan air saat musim kemarau tidak sering terjadi, warga mendesak pemerintah Kabupaten Jember segera memperbaiki bendungan yang ada di Kecamatan Patrang agar bisa digunakan warga. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Aksi saling dorong mewarnai kedatangan ratusan jemaah haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Para penjemput yang belum diizinkan menemui keluarganya nekat menerobos kantor Kementerian Agama hingga membuat petugas kewalahan. Tak sabar ingin bertemu keluarga mereka yang menjadi jemaah haji, ratusan warga saling berdesakan di depan pagar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten. Rindu yang membuncah pun membuat air mata keluarga berderai seketika saat mereka melihat orang yang mereka cintai kembali ke tanah air dengan selamat setelah beribadah di Tanah Suci selama 40 hari. Bahkan petugas sempat kewalahan menangani antusias para penjemput. Jemaah bersyukur telah menjalani rangkaian ibadah haji dan pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Terharu karena termasuk jemaah-jemaah yang dipilih yang termasuk haji akbar. Ada pemeriksaan COVID nggak di pondok? Ya ada. Tapi semua negatif semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah kloter 5 JKG asal Kabupaten Tangerang telah tiba di Kabupaten Tangerang dengan jumlah jemaah 389 tambah petugas 4, jadi jumlah seluruhnya 393 orang. Sementara itu dari total 869 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang diberangkatkan, 1 orang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci. Saat ini masih tersisa 4 kloter jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang akan dipulangkan dari Tanah Suci. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Karena angka kasus paparan virus corona cenderung naik, persyaratan bebas COVID-19 bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum kembali berlaku. Di antaranya bagi masyarakat pengguna kereta api jarak jauh yang belum vaksin dosis ketiga atau booster wajib antigen. Masyarakat wajib menunjukkan hasil tes negatif atau bebas COVID-19 baik antigen atau PCR. Aturan ini kembali menjadi syarat untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Sedikitnya ada 270 orang pada Selasa siang yang ikut tes antigen di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. PT KAI kembali menerapkan aturan tersebut karena angka kasus paparan virus corona cenderung naik. Terutama bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster wajib menunjukkan bukti bebas COVID-19. PT KAI juga sudah membuka gerai layanan vaksin gratis di Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Banyak penumpang kereta yang kaget dengan aturan yang sudah berlaku sejak 17 Juli lalu ini. Agak ini juga sih, agak ribet juga ya kayak buat kayak gini. Cuman kemarin bisa sih ke vaksin kedua, pas kemarin pulang bisa, tapi sekarang antigen. Iya. Ya aturannya sih bagus juga ya supaya cuman mendadak ya. Kita baru tahu setelah sudah di sini pas mau balik mudik, tahu-tahunya ada aturan baru keluar. Jadi kita sempat ya udah kita ikuti aja kalau memang begitu program pemerintah kita ikuti aja. Aturan wajib vaksin booster juga sudah berlaku ketat di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Pelaku perjalanan yang tiba di Bali harus menjalani pemeriksaan bukti vaksinasi.
Warga yang sudah vaksin booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen. Sementara pelaku perjalanan yang belum mendapatkan vaksin booster langsung diarahkan ke pos vaksinasi. Aturan baru perjalanan jarak jauh ini mulai berlaku 17 Juli lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang belakangan kembali meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Jembrana, Bali. Proses evakuasi seekor burung hantu yang tersangkut benang layangan setinggi 8 meter berlangsung dramatis. Info selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syahdi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Seorang nenek di Kabupaten Seluma, Bengkulu diduga ditelantarkan setelah rumahnya dijual oleh sang anak. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu pun bergerak cepat dan membawa wanita berusia 90 tahun itu ke Panti Sosial Tresna Werda Bengkulu. Nenek-nenek yang sudah tua, sudah dalam kondisi pikun, ditelantarkan atau ditinggalkan oleh anaknya yang mana video amatir yang memperlihatkan seorang nenek duduk sendiri di antara puing rumahnya ini viral di media sosial. Bagaimana tidak, dari keterangan warga yang merekam video, rumah dan tanah milik sang nenek yang selama ini ditempatinya dijual oleh sang anak. Rumah yang ditempati ini sudah dibongkar oleh pihak pembelinya. Jadi sementara nenek ini ditinggal begitu saja oleh anaknya yang posisi anaknya sekarang tidak tahu keberadaannya. Peristiwa yang terjadi di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Bengkulu ini pun mengundang keprihatinan banyak pihak. Setelah mengecek kebenaran informasi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu akhirnya memutuskan membawa wanita berusia 90 tahun itu ke Panti Sosial Tresna Werda Bengkulu. Saat ditemui di panti sosial, nenek tersebut sudah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi sehat, namun belum diperkenankan banyak diajak bicara karena masih dalam pemulihan karena sedikit kelelahan. Ya, bisa dikategorikan telantar karena tanah dia atau tanah anaknya itu dijual oleh menantunya. Kebetulan anaknya itu sudah meninggal. Jadi tanah itu udah dijual. Pada saat tanah itu mau dieksekusi ataupun direhab oleh yang pembeli tanah, ternyata di dalam rumah itu ada nenek tersebut. Gitu. Dari identitas yang didapat Dinas Sosial, sang nenek bernama Majwa, kelahiran Jawa Barat tahun 1932. Saat ini, nenek Majwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan akan mendapatkan perawatan selayaknya di Panti Sosial Tresna Werda selama belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Ferry Susanto melaporkan dari Bengkulu. Kita beralih ke informasi lain, seekor burung hantu tersangkut benang layangan di wilayah Sleman, Yogyakarta. Ya, proses evakuasi ini sempat menyulitkan petugas lantaran hewan jenis karnivora itu tersangkut di ketinggian 8 meter. Seekor burung hantu yang ditemukan dalam kondisi menggantung ini tersangkut benang layangan di Jalan Padat Lalu Lintas Ring Road Barat Sleman, Yogyakarta. Untuk menghindari burung terjatuh ke jalan dan benang layangan membelit pengendara yang melintas, aparat kepolisian dibantu warga saling gotong royong mengevakuasi burung tersebut. Burung hantu yang tersangkut dengan ketinggian 8 meter itu sempat menyulitkan petugas. Setelah 10 menit, hewan jenis karnivora itu akhirnya dapat diselamatkan. Galah yang ada di mobil evakuasi kami kurang panjang sehingga kami harus menyambung 2 galah dan kemudian alhamdulillah dibantu warga sekitar juga, kemudian penyambungan bisa berjalan lancar. Evakuasi menyita perhatian warga maupun pengguna jalan yang melintas. Arus lalu lintas juga sempat tersendat hingga diberlakukan sejumlah pengalihan. Pengalihannya seperti apa? Alhamdulillah untuk arus lalu lintas tadi kita komunikasikan dahulu. Dan kami yang dari Polsek dibantu juga dari relawan-relawan yang lain, rekan-rekan yang lain untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan. Burung hantu yang tersangkut benang layangan selama 8 jam itu rencananya akan dikembalikan ke tempat habitatnya di alam bebas. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.
Kita ke informasi sepak bola, pemirsa. Persib Bandung akhirnya bisa bernafas lega terkait stadion kandang yang akan digunakan untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Ya, kepastian itu didapat setelah Polda Jabar memberikan izin bermain di Stadion GBLA, namun dengan sejumlah catatan. Harapan bobotoh untuk kembali menyaksikan Persib Bandung berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan segera terwujud. Berdasarkan hasil koordinasi bersama sejumlah pihak, Polda Jawa Barat akhirnya memberikan izin Stadion GBLA menjadi kandang Maung Bandung di Liga 1 musim depan, namun dengan sejumlah catatan. Selain membatasi jumlah penonton dari 38.000 menjadi 29.000, seluruh perangkat pertandingan termasuk para supporter juga diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi booster. Pengamanan ketat menjadi perhatian dengan melakukan pemeriksaan berjenjang kepada seluruh supporter sebelum memasuki area stadion. Bahwa sistem tiketing ini dilaksanakan cuma menggunakan pembelian online dan tidak ada pembelian offline sama sekali. Untuk pembelian online ini dilaksanakan di luar, sehingga apabila di lapangan kita lihat ada penjualan atau coba-coba menjual tiket, nanti kita akan berusaha mengamankan. Ya. Manajemen Persib Bandung juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pertandingan, termasuk persoalan tiket yang selama ini kerap menjadi masalah. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Komisi Disiplin PSSI sempat membekukan izin pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, imbas terjadinya peristiwa yang mengakibatkan 2 orang supporter meninggal dunia. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Laporan tadi menutup perjumpaan kita di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Iya, dan jangan lupa untuk dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Wakil tim redaksi dan telah bekerja yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.